bersama saya Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CASIS. Pertanyaan yang belum bisa dijawab secara tegas dan langsung. Apakah pernyataan Pak Jokowi bahwa PSI akan besar di 2034 sekaligus memberikan rasa aman ke Pak Prabowo? Tenang, 2 periode aja. Lanjut dulu, Mas Gibran nggak akan jadi capres. Atau belum tentu? 2009? Belum tentu. Karena sejarah kompetisi di tingkat nasional dan juga di banyak daerah-daerah di Indonesia itu adalah sejarah inkonsistensi atau sejarah sen kiri belok kanan. saya ambil kasus 2012 ketika itu Pak Jokowi dari Solo menjadi gubernur di Jakarta, kemudian didukung oleh Pak Prabowo dan Bu Mega. 2 tahun setelahnya itu seorang Jokowi yang didukung oleh Pak Prabowo yang diharapkan bisa mendukung Prabowo di 2014 justru adalah menjadi kompetitor terberat dari Prabowo. Dan sejarah politik kita terus berulang seperti itu. Dan ini memang menunjukkan dalam politik kita itu memang tidak ada kawan yang abadi, tidak ada juga musuh yang abadi. Seorang bisa bertemu menjadi kawan dan menjadi lawan kalau kepentingannya tidak bisa dinegosiasikan. Nah, dalam hal hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ketika kesepakatan politik bisa diambil, bisa disepakati secara bersama, paling tidak sampai 2029 atau sampai 2034, ya mungkin akan akur. Tetapi ketika preferensi politiknya sudah berbeda, ada deadlock yang terjadi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya, itu koalisinya bisa bubar. Bubar kalau misalnya ada preferensi Mas Gibran maju di 2029, salah satunya itu? Bisa jadi, karena Pak Prabowo merasa ini adalah kompetitor. Dan Pak Prabowo bisa jadi inginnya 2 periode dan juga itu yang diinginkan oleh koalisinya Pak Prabowo. Ya, sejak awal koalisi-koalisinya berharap Pak Prabowo 2 periode. Dan dari sisi Pak Prabowo juga yang saya lihat itu keinginan untuk maju kembali di 2029 tentu sangat besar. Apalagi kan program-program strategis Pak Prabowo ini kan belum akan ada dampak langsungnya dalam tahun, 2 tahun, 3 tahun, butuh waktu yang panjang. Jadi itu mungkin nanti narasi yang akan digunakan. Dan banyak sekali pimpinan-pimpinan politik ketika sudah mendapatkan posisi yang strategis sebagai gubernur, sebagai presiden, sebagai anggota DPR, selalu ada dorongan untuk memperpanjang, ada dorongan untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi di kita, karena kita adalah negara hukum, batasan terhadap kekuasaan itu dibatasi 2 periode. Oke, nah tapi apakah artinya kalau PSI jadi kendaraan politik yang tadi disampaikan Mas Arya, jadi kendaraan politik untuk keluarganya Pak Jokowi, cukup nggak PSI untuk memajukan Mas Gibran sebagai calon presiden 2029? Atau masih jauh panggang dari api? Ya, nanti kalau misalnya ada kebijakan internal PSI misalnya untuk mengusung Gibran, itu Mahkamah Konstitusi sudah membukakan jalannya dengan lebar. Thresholdnya 0%. Thresholdnya kalau dulu partai harus dapat suara 20% kursi atau gabungan partai di DPR. Sekarang tidak dikenal itu. Jadi setiap partai peserta pemilu ya itu dapat mencalonkan presiden. Jadi nggak ada salahnya juga PSI nanti akan bisa saja PSI mengusung Gibran. Kalaupun toh misalnya Gibran nanti akan kalah, tentu akan ada efek elektoralnya juga pada PSI. Tapi waktu itu Mas Gibran saat bertemu relawan Bolone Mase di Kota Solo, Jawa Tengah 1 Maret 2024 bilang, karena sekali lagi ke depan terutama anak muda ini arahnya ke social movement, artinya community based. Ini akan ada disrupsi, nggak ada lagi seorang calon ataupun tokoh yang ketergantungan kepada partai. Tapi nggak bisa kalau dalam kondisi sekarang. Mau tidak mau harus ada kendaraan partai. Ya, kalau untuk pencalonan kita belum mengenal calon independen di level presiden. Ya. Jadi seorang pemimpin politik yang mau maju di Pilpres itu memang harus menjadi dicalonkan oleh partai politik. Kecuali misalnya daerah atau pilkada itu masih ada
kemungkinan calon independen masih bisa maju. Nah, tapi kalau kita lihat beberapa pernyataan, ya saya lupa apakah ini disampaikan oleh Mas Kaisang atau Pak Jokowi, bahwa beliau berharap PSI bisa lebih dini melakukan persiapan pemilu, ya. Dan bukan tidak mungkin juga nanti kalau misalnya ada deadlock yang terjadi, ada hubungan yang retak antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo misalnya, itu nggak tertutup kemungkinan juga PSI bisa melakukan proses pencapresan sejak awal. Misalnya 2 tahun sebelum 2029 PSI sudah mengumumkan tapi emang kita ini. Ada kemungkinan memang Pak Jokowi dan Pak Prabowo retak? Belum tahu kita. Sesuatu bisa berubah dalam politik kita, bahkan dengan sangat cepat. Meskipun sekarang memang kita lihat sangat mesra, baik sekali setelah dari Kongres PSI juga bahkan ya, bareng diantarkan langsung oleh Pak Jokowi ke bandara, ya, masih bisa? Saya kira masih. Sekarang mungkin indikasi yang mengarah pada retaknya hubungan itu sangat kecil, ya. Tapi itu bisa terjadi kalau kepentingannya, interestnya sudah berbeda, ya. Dan kita bisa bayangkan dulu. Interest berbeda itu dalam hal pilpres? Dalam banyak hal, ya. Bung Karno dan Bung Hatta itu dianggap duit tunggal. Tapi ketika Bung Karno mengatakan dia akan menjadi presiden seumur hidup, Bung Hatta mundur. Ya. Makanya ketika itu bukan lagi persatuan nasional, tapi persatuan nasional. Nah, jadi begitu juga misalnya yang kita dengar, ya, soal intensi untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Yang sangat keras tentu adalah Bu Mega untuk menolak itu, membatasi sesuai dengan konstitusi. Nah, dalam hal Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sekarang mungkin indikasi ke sana keretaknya belum ada. Tapi once ketika kepentingannya sudah berbeda, ada motivasi politik yang juga berbeda, atau ada situasi-situasi internal di koalisi yang membuat misalnya Gibran nggak mendapatkan kesempatan misalnya, atau Gibran nggak diikutkan dalam proses-proses pembuatan kebijakan sehingga itu mengganggu. Tapi dari mana? Dari beberapa poin tadi mana yang paling possible untuk membuat hubungan keduanya retak yang harus diantisipasi? Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Interest yang berbeda. Interest politik yang berbeda, kalau itu sudah berubah, ya, itu yang saya kira akan mempengaruhi hubungan. Termasuk salah satu variabelnya soal pencapresan? Salah satu, itu yang paling make sense. Karena kita ingat misalnya 2004, ya. Ketika itu Pak SBY adalah Menko Polhukam di masa Bu Mega. Ketika Pak SBY maju sebagai calon presiden dari Partai Demokrat yang didirikannya, hubungan antara Bu Mega dan Pak SBY retak. Nah, kondisi serupa bisa terjadi juga di sisinya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ketika Gibran sudah ada indikasi akan menjadi calon presiden, tentu akan dianggap kompetitor oleh Pak Prabowo. Apakah kendaraan politik baru ini akan membawa keduanya ke arah yang berbeda? Atau sebaliknya, kita tunggu waktu yang menjawab. Terima kasih Mas Arya Fernandes sudah hadir di Rosi. Terima kasih telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Friska Clarissa. Selamat malam. Sampai jumpa.